Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Tuhan berikan kita kemampuan untuk dapat berdiam diri, menenangkan hati, dan sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita biarkan hati kita supaya Tuhan berbicara secara pribadi dan menolong kita untuk mendengarkan suaranya dan memahaminya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan pertolongan Tuhan yang memberikan kami kesempatan sampai saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya pemahaman kami membawa kami semakin memahami Tuhan dan kami semakin hari mencintai sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saat kita membaca satu perikop ini, maka kita akan melihat bahwa Tuhan telah memisahkan kita daripada kegelapan. Saat Tuhan memisahkan kita daripada kegelapan, artinya perbuatan-perbuatan jahat, dosa-dosa harusnya sudah terpisah daripada kita, karena Yesus telah memisahkan kita daripadanya. Sehingga kitab Kolose pasal yang ketiga ini diberikan judul perikop manusia baru. Manusia baru artinya ada manusia lama dan itu sudah ditinggalkan dan kita memiliki diri yang baru. Namun ketika berbicara manusia yang baru, tentu baru yang dimaksudkan tidak serta-merta mengubah segala sesuatu yang pernah kita alami dan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi manusia baru ini adalah sebuah usaha kita untuk berjuang meninggalkan dosa-dosa yang selama ini masih melekat dalam diri kita. Yesus sudah mengampuni kita dan kini Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan kita dimampukan untuk meninggalkan semua dosa-dosa kita. Sehingga ketika Paulus memberikan banyak sekali perintah di ayat yang sebelumnya, di mana kita tidak boleh melakukan percabulan, harus sabar dan harus melakukan perbuatan kasih, maka ia menekankan sekali lagi di ayat yang ke-12 dengan berkata, karena itu. Karena apa? Karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita sebagai orang pilihannya. Kita di sini dikatakan kita adalah orang-orang pilihan Allah. Berbicara mengenai orang yang dipilih Allah, berarti semuanya kehendak ada di dalam Tuhan. Terserah Tuhan mau pilih siapa. Dan kita bersyukur Tuhan memilih kita. Kalau kita dipilih, berarti bukan kita yang baik, tetapi orang yang memilih kita. Kalau karena kita baik, kita dipilih, berarti bukan Tuhan yang baik. Tetapi karena Tuhan baik, Dia memilih kita walaupun kita berdosa. Tetapi kita orang yang pilihan Allah ini ditambahkan lagi, dikuduskan dan dikasihinya. Kita sudah dipilih, dikuduskan dan dikasihi lagi. Coba kita bayangkan betapa beruntungnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita dipilih, dikasihi oleh Tuhan dan dikuduskan. Ketika banyak orang yang mencoba berjuang untuk memperbaiki dirinya, banyak orang berjuang untuk mencari kesempurnaan hidup, mereka tidak menemukannya karena mereka tidak datang kepada Yesus. Kita sungguh beruntung dan bersyukur sekali ketika Tuhan menguduskan kita, sehingga melalui karya Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kematian, membuat kita menjadi orang-orang yang kudus. Dan tidak sampai di situ, Dia menguduskan kita dan Dia juga mengasihi kita. Setelah kita diampuni, kita tidak ditinggalkan, tetapi Ia terus bersama dengan kita dan mengasihi kita sebagai orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, kenakanlah belas kasihan. Karena Yesus sudah mengasihi kita, maka katanya, kenakanlah belas kasihan. Sama seperti kita memakai pakaian, kenakanlah
Berarti kemanapun kita pergi, tetaplah belas kasihan itu ada dalam diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang percaya, disebut anak-anak Allah, dan itu memang sebuah kelayakan. Kita layak disebut itu karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Kita layak disebut itu karena kita sudah membuktikan iman kita. Kita tidak akan pernah bisa membayar belas kasihan Tuhan, tetapi kita bisa membuktikan bahwa kita telah menerima belas kasih Tuhan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau kita membaca Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu tentang buah roh, maka kita akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya. Maka orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka akan berbuat kasih, mereka akan menjadi orang yang sabar, dan mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Maka kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Dia, kita sudah dilindungi oleh Dia, kita sudah dikuduskan oleh Dia. Maka kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kesabaran, kenakanlah kerendahan hati, dan bawalah sebanyak mungkin orang untuk merasakan kasih Yesus yang telah kita rasakan itu. Terpujilah Dia. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika kami dipilih oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan tetap dikasihi oleh Tuhan. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.